Hai guys, kembali lagi dengan konten malam minggunya Cimon. Dan kali ini kita bakal bahas apakah pendidikan itu bakal membuat lo sukses. Kan banyak tuh yang sering bilang kalau pendidikan itu nggak menjamin kesuksesan lo di masa depan. Lo bisa kok nggak sekolah, nggak kuliah, tapi lo jadi orang yang sukses. Dan banyak banget publik figur yang sudah membuktikan hal tersebut, ya kan? Tapi kalau kalian tanya, itu sebenarnya tergantung ke pengalaman hidup seseorang, perjuangannya, dan prinsip gitu. Dalam artian gini, kalau kalian tanya Cimon, aku punya prinsip dalam hidup kalau pendidikan itu nomor 1. Aku harus sukses melalui jalur akademik. Nah, banyak banget tuh yang sering ngomong ke gue, Mon, lo nggak jadi artis aja full time, lo ngapain jadi dokter? Dokter kan sekarang nggak ada duitnya, susah kerja, lama, mahal, dan bla 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 bla. Ya nggak salah, cuman karena aku sendiri juga nyemplung ke dunia entertainment, aku ngerti kalau yang namanya mencari nama, yang namanya ketenaran itu nggak abadi dan ada masa emasnya. Oke lah, mungkin seorang artis sekarang lagi di puncak-puncaknya. Apalagi di saat dia masih muda, masih fresh, fisiknya masih menarik, bisa bisa bergerak, nyanyi, menari, sebebasnya di atas panggung, bisa ekspresif. Tapi bisa nggak bertahan sampai umur 50 tahun? 60 tahun. Gue berpikir kalau misalnya di usia gue yang di 40 atau 50 tahun, kira-kira apa sih yang dapat gue jual dari diri gue gitu? Apa yang dapat gue lakukan untuk mendapatkan duit di usia segitu? Karena gue bakal lihat seperti bokap gue sekarang. Bokap gue sekarang, ya beliau bekerja di kantor di usia 40-50 tahun dan bahkan bisa terjamin hidupnya setidaknya sampai usia pensiun. Ya, begitu pula orang-orang kantoran lainnya. Kecuali ada yang musibah seperti sekarang, krisis ekonomi kedepannya dan bla 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 bla. Orang akan mau memperkerjakan lo atau kasih lo duit dengan dua hal, sesuatu yang lo bisa lakukan sama sesuatu yang otak lo bisa lakukan. Nah, kembali lagi kalau misalnya mengenai lulusan mana, nilai lo berapa, kenapa lo harus lanjut kuliah dan sekolah setinggi mungkin. Karena gini, misalnya dalam dunia pekerjaan ya, lo bakal bersaing dengan ribuan berkas yang masuk. Bakal banyak orang yang ingin kerja dan tentunya lapangan kerja ke depan kita nggak tahu makin dikit atau enggak. Karena sejauh ini pun dalam masa pandemik, kalian bisa lihat kan bagaimana krisis lapangan kerja dan ekonomi saat ini. Oke, misalnya ada tiga berkas nih ya. Lo orang lain. Katakan lo itu dari swasta biasa aja, saingan lo ada yang dari swasta favorit, terus saingan lo ada dari negeri favorit, ya kan? Setidaknya dari nama nih ya, dari nama aja lo udah kalah. Andai kata nilai lo ternyata tinggi banget, kalahin mereka berdua, lo mungkin punya peluang. Tapi kalau misalnya nilai IPK lo 4, dia juga 4, dia punya nama, ya dia dari univ terbaik, salah satu univ terbaik, IPK-nya 4, ya lo kalah bro, lo kalah. Setidaknya secara permukaan ya, secara screening, mungkin seorang brand atau company yang mungkin berpikir daripada kita habisin waktu dengan ribuan kontestan lainnya, kita bakal saring yang terbaik. Kakak tahu gak sih penemu Facebook, dia kan drop out dari kuliahnya kak, dan dia sekarang jadi sukses, being one of the most successful billionaire worldwide. Ya I know, tapi kalian kan cuma tahu kesuksesannya itu drop out dari kuliah. Kalian nggak tahu kan perjuangan dia untuk mencapai titik kesuksesan tersebut. Lo nggak tahu cobaan apa yang dia lalui, lo nggak tahu pengorbanan apa yang dia lakukan, lo nggak tahu hidupnya telah melalui apa aja buat sampai sukses itu. Ya lo harus hidup seperti dia. Lo harus nerima sisi baik, sisi buruknya. Lo harus nerima kebahagiaan dan penderitaannya. Jadi ya lo juga harus nyicipin cobaannya dia. Nah, kuat nggak lo? Dan oke lah mereka keluar dari pendidikan mereka, tapi mereka punya skill, ada suatu hal yang mereka bisa jual dan terapkan untuk mencapai titik sukses itu. Makanya aku bilang kalau pendidikan itu memang tidak menjamin kesuksesan seseorang. Tetapi untuk menjamin kesuksesan dalam hidup lo harus punya sesuatu, entah itu dari pendidikan atau dari talenta skill lo itu. Lo punya kemampuan apa, lo punya kelebihan apa daripada orang lain untuk bertahan dalam hidup gitu. Kita kan sekolah itu untuk mengetahui, untuk mempelajari suatu hal. Ketika kita dapat pengetahuan tersebut, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Sehingga nanti dapat dipakai dalam profesi atau dalam pekerjaan. Kalau lo cukup pede dengan kemampuan lo, keahlian lo sebelum kuliah atau dalam perjalanan kuliah, lo merasa, udahlah gue bisa buat bisnis sendiri, gue bisa kok buat usaha sendiri, gue gak perlu lagi lanjut kuliah, ya monggo gitu loh. Kalau lo emang percaya diri dan lo merasa, oke, gue bisa mandiri lah tanpa harus pendidikan tinggi, gue percaya sama otak dan kemampuan gue sejauh ini, silahkan. Tapi lo harus berpikiran ini dulu, apakah itu dapat menjamin masa tua lo,
Apakah itu dapat menjamin keluarga lo ke depan kalau emang berencana berkeluarga ya? Atau mungkin dari gampangnya aja deh, kira-kira duit lo bisa nggak sih buat pernikahan lo nanti? Ya, sekian konten malam minggunya Cimon. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga kontennya bermanfaat. Don't forget to like, subscribe, and share ya. See you in my next video. Bye bye.